Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini, kita akan membahas mengenai pertolongan pertama bagi petani yang mengalami luka tertusuk. Sebagai petani, kita sering bekerja dengan alat-alat yang tajam seperti sabit, pisau, dan alat pertanian lainnya. Hal ini tentu meningkatkan risiko terkena luka akibat tertusuk benda asing dan dapat menyebabkan luka yang serius akibat tertusuk. Tidak hanya itu, seringkali kita tidak sadar bahwa di tanah terdapat benda tajam yang dapat melukai jika kita menginjaknya. Luka tertusuk mungkin tampak kecil, tetapi seringkali lebih dalam dari yang terlihat. Berbeda dengan luka sayatan yang cenderung lebih lebar dan mengeluarkan darah, luka tertusuk bisa menembus jaringan dalam tanpa banyak darah yang keluar. Luka tertusuk juga bisa berisiko menyebabkan infeksi atau bahkan perdarahan dalam, di mana hal tersebut bisa menyebabkan sakit parah, bahkan kematian. Oleh karena itu, meskipun tampak ringan, luka jenis ini tetap perlu ditangani dengan serius. Dan penting juga bagi kita untuk memahami penyebab umum luka tertusuk. Salah satunya adalah penggunaan alat pertanian yang tidak benar dan aman, sehingga hal tersebut dapat memperbesar risiko kecelakaan saat bekerja di ladang. Maka dari itu, sangat disarankan untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan peralatan kerja. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat video berikut ini. Aduh. Kenapa Pak kakinya? Ini Mbak, kaki saya tiba-tiba menusuk paku. Cabut aja kali Mbak ya. Kenapa Mbak? Kenapa? Kenapa sih luka tusuk itu nggak boleh dicabut sendiri? Jika ada benda asing seperti paku atau duri yang menancap di dalam luka, mencabutnya sendiri bisa memperparah kondisi. Karena yang pertama, bisa menyebabkan pendarahan yang lebih parah, terutama bila mengenai pembuluh darah besar. Yang kedua, bisa merusak jaringan lebih lanjut apabila benda tersebut ditarik keluar. Kemudian yang ketiga, bisa meningkatkan resiko infeksi apabila ditangani dengan teknik yang tidak steril. Kemudian yang terakhir juga bisa menyebabkan penyakit tetanus. Loh, kok bisa ya menyebabkan tetanus? Kenapa sih? Kita simak ya penjelasannya di selanjutnya. Tetanus disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang biasa ditemukan di tanah, debu, maupun kotoran. Jika paku yang berkarat menusuk kulit, bakteri ini bisa masuk ke dalam luka dan berkembang di lingkungan yang minim oksigen seperti luka tusuk yang dalam. Bakteri ini menghasilkan racun yang menyerang sistem saraf dan mengakibatkan kekakuan otot yang parah, sehingga berpotensi fatal jika tidak segera ditangani. Sebelumnya kami telah membahas mengenai kenapa luka tusuk yang menancap di luka itu tidak boleh dicabut, kemudian juga membahas pengertian singkat dari tetanus. Saya akan melanjutkan pembahasan tersebut mengenai bahaya dari penyakit tetanus, kenapa bisa menyebabkan kematian. Tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa luka sekecil itu yang dianggap remeh atau bahkan ini lukanya kecil banget kok, gak apa-apa kalau nggak diobatin, itu bisa menyebabkan penyakit mematikan yaitu tetanus. Ketika Bapak dan Ibu terkena luka, terutama luka tusuk dalam, bakteri ini bisa masuk ke dalam tubuh. Masalahnya, bakteri ini tidak suka udara, jadi dia berkembang di dalam luka yang dalam dan tertutup. Begitu masuk ke dalam tubuh, bakteri ini menghasilkan racun yang menyerang saraf dan membuat ototnya menjadi sangat kaku. Inilah yang menyebabkan orang dengan tetanus mengalami rahang terkunci. Kemudian juga ketika sudah mengenai saluran pernafasan, membuatnya sulit bernafas hingga akhirnya bisa merenggang nyawa atau meninggal dunia. Jadi bukan lukanya yang berbahaya, tapi bakteri dan racun yang masuk ke dalam tubuh Bapak dan Ibu. Setelah membahas mengenai tadi bahaya tetanus, sekarang juga akan dibahas tentang cara pencegahan dari tetanus. Tetanus ini bisa dicegah dengan cara berikut, yaitu vaksinasi tetanus minimal 3 dosis. Saat baru lahir atau saat bayi, kita semua pasti sudah mendapatkan imunisasi dasar tetanus. Kemudian saat mau menikah, vaksin tetanus juga diberikan, terutama bagi calon ibu agar melindungi bayi yang ada di kandungan. Nah, apabila Bapak dan Ibu belum pernah vaksin atau belum mencapai 3 dosis, maka segeralah pergi ke puskesmas atau rumah sakit untuk melengkapinya. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami luka akibat benda tajam, segera ke dokter atau puskesmas untuk meminta vaksin tetanus. Nah, jika belum divaksin atau belum mencapai 3 dosis, maka bisa mintalah suntikan antitoksin atau suntikan serum HTIG.
Serum HTIG atau suntikan antitoksin ini berfungsi mencegah racun tetanus menyebar ke tubuh dan mengikat otot, sehingga tidak menyebabkan kekakuan yang semakin parah sampai terjadi gagal nafas, kesulitan bernafas, atau sampai meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah tahu ya bahwa tetanus ini bukan penyakit sepele, luka kecil, tapi bisa membawa maut kalau kita tidak berhati-hati. Oke Bapak dan Ibu sekalian, tolong ingat 3 langkah utama, yaitu dapatkan vaksin tetanus secara lengkap, kemudian lakukan pertolongan pertama kepada lukanya, dan segera pergi ke puskesmas kalau luka kotor atau dalam. Jangan tunggu sampai terlambat nggih Bapak dan Ibu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari kita semua mulai lebih peduli dengan kesehatan agar bisa terus bekerja di sawah dengan aman dan sehat. Gimana sih penanganannya jika kita tertusuk benda tajam? Untuk melindungi diri dari komplikasi seperti infeksi, maka langkah yang tepat harus dilakukan. Yang pertama, gunakan alat pelindung diri seperti sepatu boot yang kuat dan tahan air agar dapat melindungi kaki dari benda yang tajam. Yang kedua, ikuti petunjuk keamanan. Saat menggunakan alat pertanian yang tajam seperti parang ataupun sabit, pastikan alat tersebut dalam keadaan baik dan aman. Dan juga selalu memperhatikan teknik penggunaan alat yang benar dan aman agar dapat menghindari bahaya untuk diri kita maupun untuk orang lain.